Kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu, perjanjian baru Allah, seminar online Shincheonji. Untuk semua orang yang datang dan berpartisipasi, semua pendeta, para siswa teologi, dan semua orang percaya, senang sekali bertemu dengan saudara sekalian. Saya Gi Cholhong yang akan menjadi moderator hari ini. Seminar online Shincheonji yang saat ini sedang diadakan, disiarkan ke seluruh dunia pada waktu yang bersamaan. Melampaui kebangsaan, ras, ideologi, dan budaya, yang semua orang percaya harus ketahui, yaitu Kitab Wahyu. Nubuatnya dan kegenapan fisiknya akan disaksikan hari ini. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab nubuat dalam perjanjian baru yang harus diketahui oleh semua orang percaya. Dan juga ini adalah kesimpulan dari seluruh Alkitab. Jadi oleh karena itu pada saat ini, semua orang yang berpartisipasi, saya percaya bahwa ini akan menjadi kesempatan besar untuk memahami makna dari Wahyu. Seperti cahaya, hujan, dan udara yang memberi kehidupan bagi semua ciptaan. Bahkan saat ini kita berdoa, semoga anugerah dan kasih Allah menyertai semua orang di sini. Dan dengan senang hati, kita akan memulai seminar hari ini. Mari kita semua berdoa dengan hati yang sama. Kepada Allah Bapa kami yang penuh karunia dan maha pengasih, hari ini, kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu, perjanjian baru Allah, kami berterima kasih kepadamu karena mengizinkan seminar online Shincheonji untuk disiarkan ke seluruh dunia, dan Engkau sedang menyertai kami mengucap syukur dan memberi kemuliaan. Seminar ini, sesuai dengan nubuat Wahyu pasal 22 ayat 16, di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus telah berjanji untuk mengirimkan utusan, seorang pendeta yang dijanjikan kepada gereja-gereja, yaitu pendeta yang dijanjikan Shincheonji, dan juga 12 pemimpin suku Shincheonji yang akan bersaksi tentang nubuat dari seluruh pasal wahyu dan juga kegenapan fisiknya. Terakhir kali, melalui pendeta yang dijanjikan, kita telah mempelajari firman-firman wahyu pasal yang pertama, dan hari ini, melalui pemimpin suku Yohanes, kita akan belajar firman-firman wahyu pasal 2 dan 3. Karena Allah menyertai kita di sini, tolong izinkan waktu untuk memuliakanmu melalui seminar. Dan juga, dengan pemimpin suku Yohanes kami, yang akan menyampaikan firman, mohon menyertainya sehingga melalui kuasa Roh Kudus, rahasia kerajaan surga di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 dapat dengan terang dan jelas disaksikan. Dan semua pendeta dan para siswa teologi, dan semua orang percaya yang berpartisipasi hari ini, mohon curahkan anugerah dan kasih-Mu yang tak terbatas, sehingga kita semua dapat memahami firman-firman berharga ini dengan baik melalui kesempatan ini. Mohon izinkan kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman sehingga kami hanya dapat memuliakan-Mu melalui waktu yang penuh berkat ini. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, seminar hari ini yang diadakan secara online dilakukan dengan kepatuhan ketat pada protokol COVID-19 dan peraturan jarak sosial. Terakhir kali, melalui pendeta yang dijanjikan, firman-firman dari Wahyu pasal 1 yang dengan jelas disaksikan seperti yang telah kita pelajari. Kepada semua orang yang telah mendengarkan firman itu, kami percaya bahwa itu adalah saat yang penuh anugerah di mana hati kita berkobar-kobar dengan firman itu. Dan hari ini, salah satu dari ke-12 pemimpin suku yang mempelajari firman langsung dari pendeta yang dijanjikan, yaitu pemimpin suku Yohanes, yang akan melanjutkan dari waktu sebelumnya, dia akan bersaksi akan firman-firman Wahyu pasal 2 dan 3. Wahyu pasal 2 dan 3 memiliki topik yang sama, yaitu surat yang dikirimkan kepada para utusan dari ke-7 gereja. Melalui ini, hal itu adalah kitab Wahyu. Beberapa orang mungkin telah memahaminya sebagai kitab surat para rasul, tetapi kitab Wahyu itu adalah firman nubuat yang harus segera terjadi. Dan juga, Wahyu pasal 2 dan 3 tentang apa yang akan digenapi pada saat kegenapan Wahyu di zaman hari ini, akhir zaman. Wahyu pasal 2 dan 3 adalah tentang perjanjian antara Allah dan Dia yang menang, dan juga itu adalah tentang pendeta yang dijanjikan, utusan perjanjian yang Allah dan Yesus telah janjikan, dan juga
termasuk ke-12 berkat yang akan dijanjikan kepada dia yang menang. Lalu hari ini, melalui seminar ini, apakah isi surat yang Yesus kirimkan kepada para utusan ke 7 gereja itu? Dan di manakah gereja-gereja dari ke-7 utusan? Dan bagaimanakah Yesus yang dalam roh mengirimkan surat kepada mereka? Dan bagaimanakah gereja menerima surat-surat itu? Dan juga apakah ke-12 berkat yang dijanjikan kepada dia yang menang? Dan mengapakah hal-hal ini penting bagi kita? Hari ini, semua pertanyaan dan keingintahuan itu akan terjawab dengan jelas. Jadi sekarang, ketika kegenapan fisikal dari kitab Wahyu disaksikan secara rinci dan jelas, mohon terima banyak realisasi, dan kami berharap bahwa terang kebenaran akan bersinar terang di hati saudara sekalian. Demikian pemimpin suku Yohanes, Bapak Gi Won Lee yang akan bersaksi. Kita akan menyambutnya. Saudara sekalian, mari kita bertepuk tangan dengan meriah. Salam damai sejahtera, saudara-saudara. Kepada semua pendeta dan para siswa teologi dan semua orang percaya di seluruh dunia yang menjalankan kehidupan iman dengan pengharapan kerajaan surga, senang sekali bisa bertemu dengan saudara sekalian. Hari ini, saat saudara datang ke seminar Wahyu Shincheonji, kami dengan tulus berterima kasih. Meskipun masing-masing denominasi dan doktrin kita mungkin berbeda, namun kita semua adalah orang-orang percaya yang mengasihi Allah dan menantikan kerajaan surga. Seperti yang telah Allah katakan, Allah adalah firman. Melalui firman, saya percaya bahwa kita dapat bertemu dengan Allah dan juga menemukan jalan menuju kerajaan surga. Maka oleh karena itu, pada saat ini, dengan firman wahyu yang kami saksikan, mohon disimak dengan baik-baik. Dan jika firman adalah benar, saya harap kita bisa berjalan di jalan firman ini. Namun jika ada yang saya saksikan tidak benar, saya harap saudara juga bisa memberitahukan kepada saya. Sebelum saya memulai ceramah hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat terlebih dulu. Saya adalah Gi Won Lee, pemimpin suku yang dipilih dari nama Yohanes murid Yesus. Tempat di mana saya telah belajar, firman yang tersingkap dan kegenapan fisikalnya adalah dari guru Shincheonji, Man Hee Lee, yang telah menerima wahyu yang pernah dimeteraikan. Apa yang telah firman nubuatkan dengan perumpamaan-perumpamaan, karena sesuai dengan janji, sebagaimana wujud-wujud fisikal telah muncul yang memberi kesaksian, itu adalah kesaksian yang benar untuk disampaikan. Namun, karena pertimbangan adanya pencemaran nama baik, saya akan merangkum penjelasan-penjelasannya. Seminar dari Wahyu pasal 1-2 adalah seminar yang sangat unik dan layak untuk disaksikan ke seluruh dunia. Kita telah menantikan kedatangan kedua Tuhan. Itulah berita yang mana saya datang untuk menyampaikan. Saya menjalankan kehidupan iman sejak saya masih muda. Saya pergi ke banyak denominasi dan gereja yang berbeda. Saya juga pergi ke banyak center doa. Saya sangat bersemangat dan sungguh-sungguh dalam kehidupan iman saya kepada Tuhan. Saya dulu rajin karena saya ingin diberkati Tuhan. Saya melayani dan melakukan banyak pekerjaan sukarela di gereja. Jika dulu itu adalah pekerjaan gereja, saya tidak kompromi. Saya paling memprioritaskannya. Dengan melakukan itu, saya pikir Tuhan akan mengurus hidup saya dan memberkati saya. Namun, seiring berjalannya waktu, iman saya menjadi lebih kecil. Dulu tidak ada alasan khusus, karena saya menjadi lebih sibuk dengan pekerjaan dunia. Semangat dan ketekunan saya terhadap Tuhan dan kehidupan iman saya menjadi dingin. Dan pada waktu itu, saya mendengar firman tersingkap dan kegenapan fisikal yang disaksikan oleh Shincheonji. Mulai dari perumpamaan-perumpamaan dan sampai ke wahyu, firman itu begitu jelas dan akurat. Dan semangat dan ketekunan saya menuju kehidupan iman yang telah menjadi dingin, menerima kehidupan kembali. Dan semangat saya menjadi hidup. Nubuat dan kegenapan fisikal yang disaksikan adalah begitu jelas. Dan sebelum itu, saya dulu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya telah diselamatkan. Saya menerima keselamatan. Tetapi sekarang dengan firman nubuat dan kegenapan fisikal, saya menerima kepastian keselamatan. Yesus berkata pada akhir zaman dia akan datang kembali. Pada saat itu peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Dan ke tempat ini yang diciptakan sedemikian rupa.
Itu adalah tempat di mana Allah, Yesus, dan kerajaan surga akan tinggal bersama. Dan saya saat ini berada di tempat itu. Saya bisa membuktikan diri saya melalui firman. Jadi sekarang, siapakah saya menurut Alkitab? Wujud fisikal macam apakah saya di dalam Alkitab? Saya dapat menjalani hidup saya dengan kepastian keselamatan. Jadi hari ini, seorang utusan yang diutus oleh Yesus kepada gereja-gereja, Guru Manhili, yang telah mengajarkan firman tersingkap atau diwahyukan ini. Saya ingin bersaksi tentang firman tersingkap ini kepada saudara juga, dan juga saudara semua. Saya berharap saudara juga dapat memiliki keselamatan dan menjalani hidup dengan firman kehidupan dalam sukacita yang demikian. Meskipun denominasi kita berbeda, kita memiliki satu rencana dan satu tujuan, keselamatan dan kerajaan surga dan hidup yang kekal. Jadi karena itu, bukankah kita semua harus pergi ke kerajaan surga? Namun, jika kita tidak tahu di mana surga itu, bagaimanakah kita bisa pergi ke sana? Wahyu adalah yang mengajarkan hal ini dengan jelas. Jadi mari kita mendengarkan, dan saya berdoa agar kita semua bisa pergi ke kerajaan surga. Dan setelah mendengarkan kesaksian hari ini, jika ada sesuatu yang saya saksikan tidak benar, ke nomor telepon di bawah dengan alamat email, silakan kirim pertanyaan saudara. Sekarang, hari ini, adalah Wahyu pasal 2 dan 3 yang akan saya saksikan. Hal itu akan berkisar 1 jam. Namun, jika waktunya sedikit lebih, saya mohon pengertiannya dan juga mohon untuk mendengarkan firman ini dengan baik. Sekarang, saya akan bergerak ke kanan saya, dan di depan papan, saya akan bersaksi tentang firman. Yes, seminar online Wahyu Shincheonji ini, topik resminya adalah kesaksian tentang nubuat dan kegenapan wahyu, perjanjian baru Allah. Isi yang akan saya saksikan hari ini adalah Wahyu pasal 2 dan 3. Sekarang Wahyu pasal 2 dan 3, seperti yang kita lihat judulnya adalah surat yang dikirimkan kepada para utusan dari ketujuh jemaat atau gereja. Poin kunci dari Wahyu pasal 2 dan 3 adalah bahwa Wahyu pasal 2 dan 3 adalah tentang janji antara Yesus dan Dia yang menang. Janji antara Yesus dan Dia yang menang. Dengan kata lain, itu adalah suatu perjanjian. Alasan mengapa dikatakan seperti itu adalah karena di dalam isi Wahyu pasal 2 dan 3, di sini adalah janji bahwa Yesus akan memberikan 12 berkat kepada Dia yang menang. Ini adalah konten yang akan kita lihat hari ini. Pertama-tama, terakhir kali kita telah melihat isi dari Wahyu pasal 1. Kita telah belajar dengan baik, saya percaya dari pendeta yang dijanjikan. Kemudian di tempat itu, di dalam isi itu, yang juga harus kita ketahui adalah Wahyu 1 ayat 12-19. Sekarang Yesus memilih satu orang, Yohanes, dan memerintahkan dia untuk mengirim surat-surat kepada ketujuh gereja. Jadi ini sesuai dengan perintah ini, karena Yohanes telah dipilih oleh Yesus, Yohanes mengirim surat-surat kepada ketujuh gereja. Isi itu adalah isi dari Wahyu pasal 2 dan 3. Tapi yang harus kita ketahui di sini, 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes, dialah yang telah melihat penglihatan dari Yesus. Dia telah menulis penglihatan yang telah dia lihat. Jadi oleh karena itu, pada waktu itu, karena itu sebenarnya adalah penglihatan yang ditunjukkan, dulu tidak ada wujud-wujud fisikal. Jadi oleh karena itu, firman ini hanyalah sebuah nubuat. Tapi ketika saatnya tiba, firman ini akan digenapi. Dan kegenapan fisikal dan wujud-wujud fisikal akan muncul. Dan hari ini, firman-firman ini telah digenapi. Ketika firman-firman ini digenapi, Yesus yang mengucapkan firman-firman ini akan datang kembali. Dan ketika dia memilih satu orang, 2000 tahun yang lalu, Yohaneslah yang dipilih Yesus. Tetapi di hari ini, Yohanes dari zaman dahulu tidak akan hidup lagi dan dipilih untuk mengirimkan surat. Tapi hari ini, ada satu orang yang akan dipilih di zaman di hari ini. Orang itu, mari kita beri nama dia Yohanes Baru. Jadi, itu adalah pendeta dari kegenapan fisikal hari ini. Jadi hari ini, Yohanes Barulah yang dipilih oleh Yesus. Orang yang satu ini
mengirimkan surat-surat kepada ketujuh utusan, dan firman-firman ini telah digenapi hari ini. Jadi, pada musim gugur 1977, di Republik Korea, di Provinsi Gyeongsangbuk-do, Cheongdo-gun, Jembatan Hyunli, firman-firman inilah digenapi. Kemudian hari ini ketika Yesus memilih satu orang dan kepada seorang itu memerintahkan dia untuk mengirim surat-surat. Lalu, ketujuh gereja yang menerima surat-surat tersebut. Apakah artinya ketujuh gereja tersebut? Jadi, sebagai wujud-wujud fisikal ketujuh gereja muncul hari ini. Itu adalah bait suci kemah, tempat ketujuh utusan itu berada hari ini. Jadi menurut Wahyu pasal 1 ayat 20, ketujuh bintang itu adalah utusan dari ketujuh gereja itu. Tujuh kaki dian adalah ketujuh gereja. Di sini tujuh kaki dian menurut Wahyu 4 ayat 5 mengacu pada ketujuh roh Allah. Jadi, sebagaimana tujuh roh adalah bersama dengan para utusan dari ketujuh gereja, para utusan dari ketujuh gereja itu menjadi milik Allah, milik Yesus, dan mereka datang sebagai tujuh bintang. Para utusan ketujuh gereja itu menjadi milik Allah, milik Yesus, mereka datang sebagai tujuh bintang. Dan ketujuh utusan itu telah muncul hari ini. Dan seperti yang sudah lihat di sini di depan, di mana mereka telah bekerja di gereja ini di sini, dan nama gereja itu adalah Bait Suci Kemah, tempat di mana ketujuh utusan bekerja. Jadi 2000 tahun yang lalu itu adalah salah satu wujud penglihatan di mana surat-surat itu telah dikirimkan. Tapi ketika surat-surat itu dikirimkan dalam penglihatan, sebenarnya tidak ada orang yang mengirimkan surat itu. Namun di zaman hari ini, dalam kegenapan fisikal, Yohanes baru yang telah dipilih oleh Yesus, dialah yang mengirimkan surat dan kenyataan kepada ketujuh utusan itu. Kemudian, isi surat-surat ini, mari kita baca. Isi Wahyu pasal 2 dan 3 ada banyak sekali isinya. Jadi oleh karena itu, karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membaca semuanya. Jadi, kita akan melihat bagian ayat 1 sampai 7, dan kita juga akan melihat seluruh isinya melalui ayat-ayat ini juga. Nah, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, mari kita baca bersama-sama. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekananmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan karena engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Jadi seperti yang kita lihat, isi Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 secara teliti, pertama, ada penerima surat. Dan ada juga pengirim surat. Juga ada seorang yang berbicara sebagai wakil yang adalah seorang yang mengirim surat sebagai wakil. Jadi sekarang seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 2 dan 3, total ada 7 gereja atau jemaat. Tetapi setiap kali surat dikirim, inilah yang dituliskan. Pertama-tama dikatakan kepada malaikat gereja di Efesus. Ini berarti ada penerima dari utusan gereja di Efesus. Ada juga yang mengirim surat, yaitu seorang yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Itu adalah surat dia. Dan ini berarti dia adalah Yesus. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18 bahwa dituliskan tubuh rohani Yesus. Jadi oleh karena itu di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ketika surat-surat itu dikirim kepada 7 gereja, rupa Yesus itu juga dapat kita lihat.
Itu adalah rupa yang sama yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 18. Jadi sebagaimana dikatakan ini adalah firman-firmannya, ini berarti surat Yesus yang dikirim atas nama Yesus. Ada seorang yang berbicara sebagai wakil. Itu yang bisa kita lihat melalui konten ini. Jadi utusan gereja Efesus adalah penerima. Dan yang mengirim surat, ada pengirimnya, yaitu Yesus, seperti yang bisa kita ketahui. Tetapi, Yesus melalui seorang yang berbicara atas namanya, mengirimkan surat kepada salah satu dari ketujuh utusan itu. Ketika kita melihat isi-isi surat itu, kita dapat menyadari bagaimana mereka menjalankan kehidupan iman melalui isi-isi surat itu. Kemudian, di dalam ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Oleh karena itu, kasih yang semula, ketujuh utusan itu adalah Yesus. Tetapi mereka telah melakukan suatu kesalahan. Ada sesuatu yang menentang mereka. Mereka telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Itulah yang dikatakan. Sekarang mereka melakukan sesuatu yang sangat salah. Selanjutnya, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ketujuh roh yang telah diberikan kepadamu dan tugas yang diberikan kepadamu akan diambil, seperti yang dikatakan Yesus. Dan kemudian dikatakan kamu harus bertobat. Setiap kali surat itu dikirim ke gereja-gereja, inilah yang dikatakannya. Bertobatlah, bertobatlah. Maka ini berarti mereka melakukan sesuatu yang salah. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, kehidupan iman macam apa yang mereka jalani. Mereka telah menjadi satu dengan para pengikut Nikolaus. Jadi, di dalam kemah Allah, ketujuh bintang yang ada di tangan kanan Yesus, ketujuh utusan yang ada di bait suci yang dipilih oleh Yesus, di tempat itu, para pekerja setan, para pengikut Nikolaus masuk, dan ketujuh utusan itu menjadi satu dengan mereka. Fakta ini telah diberitahukan kepada tujuh utusan oleh satu pendeta yang dipilih oleh Yesus. Seorang yang berbicara atas namanya. Karena itu sekarang dikatakan, siapa yang bertelima, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Di sini dikatakan Roh. Roh mengacu kepada Yesus. Jadi kepada gereja-gereja, kepada tujuh utusan, engkau harus mendengarkan firman ini. Kepada dia yang menang, aku akan memberikan hak untuk makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus Allah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah janji yang dibuat. Jadi, oleh karena itu, pada awalnya, ketika kita bicara tentang poin kunci dari Wahyu pasal 2 dan 3, poin kunci yang paling penting adalah tentang janji antara Yesus dengan dia yang menang. Seperti inilah setiap kali surat-surat dikirimkan kepada tujuh utusan, pada akhirnya dikatakan kepada dia yang menang akan diberikan berkat seperti itu. Isi dari berkat-berkat itu ada 12 berkat. Jadi oleh karena itu, dari Yesus, dia yang menang menerima 12 berkat. Ini adalah poin kunci paling penting yang akan kita pelajari hari ini. Kita melanjutkan. Sekarang, melalui konten yang baru saja kita baca, kami dapat menyadari bahwa ada 3 wujud yang muncul dalam surat-surat tersebut. Jadi pertama-tama adalah ketujuh utusan. Kepada malaikat siapa? Siapa. Kepada malaikat siapa? Siapa. Kenyataannya, kegenapannya ini adalah ketujuh utusan. 7 utusan, 7 bintang, 7 gereja. Kegenapan fisikan telah muncul hari ini. Ada 7 orang yang telah dipilih oleh Yesus. Karena mereka telah dipilih oleh Yesus, roh-roh dari surga yang mengajar mereka, dan di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang menjadi para pendeta yang mampu menyampaikan firman Allah di bumi ini. Tetapi di tempat mereka berada, para pendeta setan, para pengikut Nikolaus telah masuk.
Kegenapan fisikal mereka adalah para pendeta dari Stewardship Education Center hari ini. Dan kepada ketujuh utusan ini, seseorang yang baru telah dipilih oleh Yesus yang akan mengirimkan surat atas nama Yesus, orang yang berbicara atas nama Yesus. Kegenapan fisikalnya itu adalah Yohanes baru hari ini. Dengan kata lain, 2000 tahun yang lalu, sekali lagi 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes telah menjadi orang yang telah melihat penglihatan dari Yesus. Jadi oleh karena itu, di dalam penglihatan itu, mereka mengirimkan surat kepada 7 gereja. Namun, itu dulu adalah penglihatan. Jadi oleh karena itu, tidak ada orang yang telah menerima surat itu dalam kenyataannya. Namun, di zaman hari ini, firman-firman itu telah digenapi dan wujud-wujud fisikalnya telah muncul. Jadi melalui Yohanes baru ini telah dipilih, Yohanes baru adalah seorang yang mengirimkan surat-surat kepada ketujuh utusan. Dan itulah pekerjaan yang telah Yesus perintahkan. Saya harap kita dapat mengingat konten ini dengan baik. Jadi oleh karena itu, urutan kemunculan tokoh-tokoh di dalam Wahyu pasal 1 dan Wahyu pasal 2 dan 3. Pertama-tama, 7 utusan dipilih. Mereka diajarkan firman, mereka dibangkitkan, dan mereka menjadi para pendeta. Dan di tempat di mana bait suci kemah di mana mereka berada, firman-firman itu sedang disaksikan. Selama 2000 tahun telah ada kegelapan rohani, tetapi mereka adalah ketujuh kaki Dian. Mereka telah melakukan pekerjaan kaki Dian. Itu adalah firman seperti kaki Dian, terang, lampu, pelita yang disaksikan. Banyak orang yang berada di dalam setan dan kehausan yang merindukan firman Allah. Banyak orang datang dan mendengarkan firman. Tetapi setan pada waktu itu menggunakan para pendeta yang melalui mereka dia bekerja. Dan di tempat ini, kemah Allah, setan mencoba membinasakan tempat ini. Jadi oleh karena itu, para pendeta yang melalui mereka setan bekerja, sekarang menggunakan banyak nama dari perjanjian lama dan baru. Adalah para pengikut Nikolaus, Bileam, Balak, yang mana mereka dinyatakan sebagai para pekerja setan. Jadi oleh karena itu, para pendeta setan ini telah masuk untuk membinasakan kemah Allah. Dan sedihnya, ketujuh utusan yang tidak mengenal wujud-wujud pendeta palsunya setan telah menjadi satu dengan mereka. Seperti yang telah terjadi, Yesus, seperti sekarang melalui Yohanes baru, yang baru dipilih ini, mengatakan kepada ketujuh utusan, untuk tidak pernah menjadi satu dengan para pendeta setan ini, melainkan kalian harus melawan dan mengalahkan mereka. Itu adalah surat yang telah dikirim. Oleh karena itu, di dalam isi surat tersebut terdapat 3 hal pokok di dalam isi surat-surat tersebut. Apa yang telah kau lihat, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah ini. Itu adalah 3 hal. Apa yang kau lihat adalah rupa Yesus, dan ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian emas. Yang terjadi sekarang adalah peristiwa-peristiwa penyesatannya setan. Apa yang akan terjadi sesudah ini jika engkau menang? Ini adalah yang paling penting hari ini. Jika engkau menang, apa yang dijanjikan dalam Wahyu pasal 2 dan 3, ke-12 berkat ini akan diberikan. Ini adalah konten yang paling penting. Jadi, sekarang seperti yang kita lihat, ada penyesatannya setan. Jadi sekarang seperti yang kita lihat, ini sekarang sedang memberitahukan kenyataan apa yang sedang terjadi kepada 7 utusan ini. Jadi oleh karena itu, sekarang Wahyu pasal 2 ayat 14-15 seperti yang telah kita lihat, konten ini sekarang. Kehidupan iman macam apakah yang dijalani oleh ketujuh utusan itu yang dibicarakan di sini? Seperti yang kita lihat di sini. Ketujuh utusan, mereka sedang makan makanan persembahan berhala. Dan ada juga karakter-karakter yang disebut di sini sebagai Bileam dan Balak. Mereka mengacu kepada para pengikut Nikolaus. Mereka adalah para pendetanya setan. Jadi mereka telah masuk dan mereka memberikan makanan persembahan berhala kepada ketujuh utusan dan membuat mereka berbuat zina dengan setan. Dan juga dikatakan ada orang-orang yang berpegang pada ajaran para pengikut Nikolaus. Itu adalah surat peringatan bagi mereka. Melalui siapakah surat-surat itu dikirimkan? Ya, betul. Yohanes baru yang baru dipilih oleh Yesus. Itu adalah surat-surat yang dikirimkan. Tapi sayangnya, ketujuh utusan ini tidak bertobat dan tidak melawan musuh.
Tetapi sebaliknya mereka menjadi satu dengan para pengikut Nikolaus. Maka dari itu, ketujuh utusan yang dipilih oleh Yesus itu kini telah menjadi para tentara iblis. Kemudian dalam situasi ini, satu orang yang mengetahui identitas para pendeta iblis, dialah yang mengirimkan surat. Yohanes baru. Yohanes baru tidak makan makanan persembahan berhala seperti ketujuh utusan. Dan dia juga tidak menjadi satu dengan para pendeta palsunya setan. Sebaliknya dia berperang dan menang. Konten ini akan kita bicarakan nanti. Tetapi seorang yang berbicara atas nama Yesus, Yohanes baru, dia menang. Lalu, jika dia menang, apakah yang Yesus telah katakan? Akan ada 12 berkat yang akan diberikan. Sudah dijanjikan, bukan? Sekarang konten ini adalah apa yang akan kita lihat, terutama hari ini. Jadi, jika engkau menang, ada janji Yesus. Inilah yang benar-benar ingin saya katakan kepada saudara hari ini. Janji Yesus yang akan diberikan kepada dia yang menang. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 adalah hak untuk makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Taman Firdaus ini mengacu pada kerajaan surga. Dan buah dari pohon kehidupan itu mengacu kepada firman kehidupan. Seperti yang Anda lihat, ini tidak berbicara tentang buah yang sebenarnya, melainkan buah dari pohon kehidupan itu adalah firman kehidupan yang akan diberikan kepada mereka yang menang. Kemudian dia yang menang akan menerima firman kehidupan ini. Dia akan bisa memakannya, bukan? Dan kedua, dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, mari kita baca bersama juga. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Sekarang seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Dikatakan di sini, hendaklah engkau setia sampai mati. Lalu di sini aku. Siapa aku di sini? Aku adalah Yesus. Ya. Dan Yesus, apakah yang akan dia berikan? Dia berkata, ya, dia akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi pada akhirnya, kepada pendeta setan, para pengikut Nikolaus, kepada seorang yang bertarung dan menang, itulah mahkota kehidupan yang akan diberikan. Lalu, mahkota kehidupan yang akan Yesus berikan mengacu kepada apakah itu? Hal itu, menurut Wahyu pasal 2 ayat 10, Yakobus pasal 1 ayat 12, Titus pasal 1 ayat 2, mahkota kehidupan, artinya akan diberikan hidup yang kekal. Inilah yang dimaksud. Tujuan kehidupan iman kita, apakah yang seharusnya? Itu bukanlah makan dan hidup dengan baik di dunia. Tentu saja firman Yesus, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Jangan khawatir apa yang harus dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai, karena bangsa yang tidak mengenal Allah lah yang mengejar semuanya itu. Akhirnya, apakah tujuan dari Alkitab? Tujuan kehidupan iman. Menurut firman yang Yesus sampaikan 2000 tahun yang lalu, apakah itu? Itu adalah hidup yang kekal. Jadi sekarang, tujuan kehidupan iman, hidup yang kekal, kita harus berjuang untuk memperolehnya. Tetapi Alkitab dengan jelas menjanjikan kepada dia yang menang, Yesus berjanji untuk memberikan hidup yang kekal. Kepada dia yang menang, hidup yang kekal itu akan diberikan terlebih dahulu seperti yang kita percayai. Sampai di sini, kita telah melihat dua berkat. Ketiga, Wahyu pasal 2 ayat 11. Mari kita baca. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Di sini Roh adalah Yesus. Berkata kepada gereja-gereja, dia yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kemudian, dia yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apakah artinya ini?
Itu artinya tidak mengalami atau tidak menderita oleh kematian kedua. Artinya tidak mengalami siksaan neraka. Jadi, kematian pertama berbicara tentang kematian tubuh, daging. Tetapi orang-orang yang memiliki roh, dan itu tidak berakhir di sana. Bisa juga ada hukuman yang bisa diterima oleh roh kita. Seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 20, sesuai dengan firman Allah, bahwa akan ada penghakiman. Kemudian, tujuan hidup iman kita adalah kerajaan surga dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Maka, kita seharusnya jangan pernah mengalami hukuman neraka ini. Jadi, pertama Alkitab berjanji kepada dia yang menang. Hukuman neraka tidak akan diberikan. Dan berkat tidak menerima siksaan neraka ini, berkatnya diberikan. Lalu, seperti yang telah kita lihat di dalam firman-firman Yesus kepada dia yang menang, berkat-berkat ini akan diberikan. Itu adalah poin kunci di Wahyu pasal 2 dan 3. Saya berharap kita akan mengenalnya. Sekarang mari kita lihat berkat yang keempat, Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ya, seperti yang kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 17, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Di sini Roh adalah Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat atau gereja. Bagi dia yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kemudian Yesus, saat dia berjanji kepada dia yang menang, ada dua hal yang dijanjikan sekarang. Ini adalah mana yang tersembunyi dan juga batu putih yang dijanjikan untuk diberikan. Kemudian, lihat pada konten ini. Sekarang, mana yang tersembunyi? Jawaban tentang mana yang tersembunyi, artinya firman rahasia kerajaan surga. Sekarang di sini, ketika kita melihat mana, kita bisa pergi ke zaman Musa. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 31 sampai 35, seperti yang kita lihat, Allah melalui Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari pagi dan malam hari, Allah memberikan mana dan burung puyuh. Tetapi mana itu adalah makanan jasmani pada waktu itu. Tetapi meskipun mereka memakan makanan jasmani itu, mereka pun tetap mati. Tetapi mana fisikal ini digunakan dalam perumpamaan. Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 51 berkata bahwa akulah roti hidup dari sorga. Jadi dengan kata lain, dia sedang mengumpamakan mana dari zaman Musa, dan Yesus berkata kepadamu, meskipun pada saat Musa memakan mana, meskipun Allah memberikannya dari sorga, itu adalah mana fisikal. Dan orang-orang mati. Tetapi akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika engkau makan dari roti ini, engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan roti ini adalah dagingku untuk memberikan hidup kepada dunia. Dan kemudian dia berkata bahwa engkau harus memakan daging dan darahku. Jadi kita bisa mengetahui mana adalah mengacu pada firman. Tetapi dalam konten-konten hari ini dikatakan bahwa itu adalah mana yang tersembunyi. Itu berarti firman itu tersembunyi. Jadi oleh karena itu di dalam Alkitab, tentang kerajaan surga dikatakan dalam perumpamaan-perumpamaan, dan firman ini tersembunyi. Khususnya seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 5, tentang firman kerajaan surga itu Allah memeteraikan dengan 7 meterai. Tetapi ketika firman-firman itu waktunya tiba menjadi terbuka secara keseluruhan di Wahyu 10, firman ini menjadi tersingkap. Dan ketika kita melihat dalam Wahyu pasal 10, diberikan kepada Yohanes baru. Satu orang tersebut, dan dia memakan kitab itu. Jadi dalam konten-konten ini, kepada dia yang menang, Yesus memberikan mana yang tersembunyi. Firman-firman rahasia kerajaan surga yang menjadi terbuka seluruhnya. Wahyu ini diberikan. Kemudian di sini satu hal sangat menakjubkan di sini.
bahwa adalah firman Allah ini, firman Yesus ini, ketika tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui firman ini sama sekali. Tetapi di zaman sekarang ini, menurut firman Yesus ini, jika satu orang menerima firman yang tersingkap ini, maka orang itu akan menjadi seseorang yang menguasai firman-firman Alkitab. Kemudian, ketika kita hanya mengenal Alkitab, kita dapat mengikuti kehendak Allah itu dan pergi ke kerajaan surga. Tetapi tentang janji bahwa kita tidak bisa pergi ke surga karena seseorang tidak akan bisa menaati firman ini. Tetapi jika satu orang mengenal firman ini, kita harus mencari orang ini. Kita harus menemukan orang ini. Dan kita juga harus mengatakan, tolong bagikan firman yang telah Anda terima. Jadi aku juga tahu bahwa arti firman ini dan pergi ke kerajaan surga. Karena itu, Yesus berjanji kepada dia yang menang, aku akan memberikan mana yang tersembunyi. Ini tentu bukanlah masalah sepele untuk yang kita pikirkan. Juga, seperti yang kita lihat janji Yesus kepada dia yang menang, itu adalah batu putih yang dijanjikan. Batu putih. Apa ciri-ciri batu? Batu itu sangat keras. Sehingga jika kita menabrak sesuatu, maka itu bukan batunya, tetapi benda yang lain yang terkena akan hancur. Secara rohani, ini adalah penghakiman. Jadi apakah batu putih itu? Itu adalah kuasa penghakiman. Lalu dengan kuasa penghakiman itu, bagaimana penghakiman itu diberikan? Bukan dengan pikiran sendiri, melainkan dengan firman Allah. Jadi oleh karena itu, seperti zaman Musa dahulu kala, di atas batu itu, firman Allah lah yang diukirkan, dan dengan firman itu, yang terukir di dalam batu itu, Musa memerintah bangsa Israel dan juga menghakimi bangsa itu. Dalam Yohanes 12 ayat 48, firman yang telah aku katakan akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi oleh karena itu, Yesus mengatakan kuasa penghakiman, batu putih berarti penghakiman diberikan melalui firman Allah. Kemudian jika kuasa penghakiman itu diberikan kepada dia yang menang, maka karena dia yang menang menerima firman yang tersingkap itu, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, mana yang tersembunyi itu berarti melalui firman itu, ia juga menerima kuasa penghakiman. Saya percaya ini pasti adalah peristiwa yang luar biasa. Jadi seseorang harus mengenali orang ini yang memiliki kuasa penghakiman agar tidak dihakimi. Jika seseorang mengabaikan satu orang yang memiliki kuasa penghakiman itu dan menganiaya orang itu, maka bukankah orang-orang itu akan menerima penghakiman dari orang itu? Demikian, dalam Matius pasal 21 ayat 42 sampai 44, Yesus telah mengatakan bahwa aku adalah batu, tetapi siapa yang jatuh di atas batu itu akan hancur berkeping-keping, akan remuk, kata Yesus. Kemudian bagi kita, di zaman hari ini, kepada dia yang menang yang telah menerima firman yang tersingkap, dan dia yang menang yang menerima kuasa penghakiman, kita harus menemukan dia dan menjadi orang yang tidak menerima penghakiman. Jadi oleh karena itu, dia yang menang, yang memiliki kuasa penghakiman ini, akan dapat menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Sambil kita lanjutkan, ya, Wahyu pasal 2, ayat 26 sampai 28, melalui ini, mari kita lihat juga janji yang Yesus berikan kepada dia yang menang. Mari kita baca. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Di sini ada juga konten yang sangat penting. Kepada dia yang menang. Dia terus mengulang-ulang kepada setiap gereja, pada akhirnya tahu bahwa dia berbicara tentang dia yang menang dan melakukan kehendakku sampai kesudahannya. Maka tolong lihat ini, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Lalu, bangsa-bangsa artinya semua bangsa tanpa terkecuali. Sekarang ketika kita melihat bendera universal dengan semua bangsa atau negara, semua bendera bangsa termasuk di sana, bukan?
Lalu kuasa atas semua bangsa diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Dia yang menang. Itu dijanjikan. Dan juga sebagai kuasa atas bangsa-bangsa akan diberikan kepadanya, lalu Dia, siapakah Dia? Dia yang menang. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan Dia akan meremukkan mereka berkeping-keping seperti tembikar atau periuk. Sama seperti aku. Siapa aku? Aku adalah Yesus yang berbicara dalam firman ini. Aku telah menerima kuasa dari Bapakku. Inilah yang Dia katakan. Kemudian ketika kita melihat firman-firman ini, kepada Dia yang menang, kuasa atas bangsa-bangsa, yang disebut tongkat besi akan diberikan. Dan kemudian tongkat besi sama seperti Yesus dahulu kala, sama seperti Dia menerimanya dari Allah Bapa, di hari ini Dia akan memberikannya kepada Dia yang menang yang dijanjikan. Kemudian dengan ini, dan juga dikatakan aku lagi, Yesus juga akan memberikan Dia yang menang, aku akan memberikan bintang timur. Kemudian, tongkat besi, kuasa atas bangsa-bangsa, dan tentang bintang timur. Dengan dua hal ini, mari kita lihat kuasa-kuasa atas bangsa. Tongkat besi. Tongkat besi adalah tongkat besi. Jadi tongkat besi itu mengacu pada kuasa yang kekal untuk memerintah. Jadi di zaman ini, saudara, melalui pemimpin kami, seorang pemimpin yang memerintah, pemimpin yang memegang tongkat atau gada, itu melambangkan kuasa untuk memerintah. Jadi Yesus, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, adalah mana yang tersembunyi yang diberikan, dan buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Firman kehidupannya yang Yesus berikan. Kemudian dengan firman itu juga akan diberikan kuasa untuk memerintah semua bangsa dengan firman itu. Lalu di dalam Mazmur pasal 2 ayat 9, apa yang dikatakan? Sama seperti aku telah menerimanya dari Bapakku. Kemudian dalam Mazmur pasal 2 ayat 9, seperti yang kita lihat, Allah lah yang mengutus. Kamu akan menjadi anakku. Dan kepada anak itu, tongkat besi akan diberikan. Dan anak dengan tongkat besi itu akan meremukkan mereka menjadi berkeping-keping seperti tembikar. Akan melakukan pekerjaan penghakiman. Itu sudah disebutkan. Kemudian dalam Yohanes pasal 17 ayat 2, Yesus, Dia telah diberikan kuasa atas semua bangsa. Kemudian kuasa itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 8 mengatakan bahwa kuasa itu adalah firman Allah. Jadi Yesus dan juga kuasa atas bangsa-bangsa yang diberikan Yesus kepada Dia yang menang pada hari ini. Tongkat besi itu bukanlah memerintah dengan pikiran sendiri, dengan jalan mereka sendiri. Itu dilakukan melalui firman Allah. Jadi di Yohanes pasal 5, Yesus berkata, penghakimanku adalah adil. Mengapa? Karena itu tidak dilakukan sesuai dengan apa yang Yesus ingin lakukan, tetapi menurut firman Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sangat penting kepada Dia yang menang, kuasa atas bangsa-bangsa akan diberikan. Lalu memerintah. Bagaimana memerintah akan dilakukan? Itu melalui firman Allah. Bahkan kuasa penghakiman diberikan. Dan kuasa untuk memerintah juga diberikan. Kepada siapa? Kepada Dia yang menang. Kemudian sungguh, ketika kita melihat isi Alkitab ini, jika kita benar-benar percaya pada Alkitab ini, karena kita adalah orang-orang percaya, jika kita mengasihi Alkitab, maka ini Dia yang menang, yang telah Yesus sebutkan, kita harus bertemu dengannya, bukan? Lalu kita dapat menerima makanan hidup yang kekal ini. Dan juga, kita tidak akan dihakimi olehnya juga. Jadi, kita telah melihat sampai berkat ke-6. Yesus terus-menerus. Dia berulang-ulang berkata kepada Dia yang menang, aku akan memberikan berkat ini. Apa yang sedang Yesus lakukan? Dia sedang memberikan sebuah janji. Saya berharap kita semua akan mengingat ini dengan pasti. Sekarang berkat ke-7. Kepada Dia yang menang, apa yang diberikan adalah bintang timur yang akan diberikan. Bintang timur itu dalam Wahyu pasal 22 ayat 16, aku, Yesus, adalah bintang timur. Kemudian, kepada Dia yang menang akan diberikan bintang timur. Ini artinya Yesus yang di dalam roh, tetapi Dia yang menang, Yohanes baru, hari ini Dia ada di dalam daging. Jadi sama seperti Yesus akan menjadi satu dengan Dia yang menang, roh akan menjadi satu dengan daging dan hidup bersama.
Jadi, untuk dia yang menang, siapakah yang bersamanya? Ya, itulah Roh Yesus yang berada bersamanya. Ini bukan perkataan-perkataan manusia. Ini adalah janji Yesus. Jadi bagi dia yang menang, seperti ini, Yesus akan berada bersama dengannya. Kemudian seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 3, lalu tentang berkat-berkat yang dijanjikan Yesus, mari kita lihat, mari kita baca. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ya, Anda telah membaca dengan baik. Dia yang menang, seperti mereka akan dikenakan pakaian putih. Aku akan melakukannya. Yesus tidak pernah menghapus namanya. Dengan kata lain, nama dia yang menang dari kitab kehidupan, tetapi akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Kemudian, dua berkat yang disebutkan kepada dia yang menang. Pertama, dia akan dikenakan pakaian putih. Dan kedua, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan dan akan ditulis dalam kitab kehidupan. Kedua berkat ini diberikan lagi. Bahkan satu berkat begitu besar, tetapi bahkan 12 berkat disebutkan. Kemudian, tentang dikenakan pakaian putih. Pakaian-pakaian putih akan lihat. Kemudian pakaian putih akhirnya, pakaian-pakaian itu mengacu kepada pakaian hati. Kemudian ketika pakaian hati itu menjadi putih, berarti perbuatan orang tersebut dianggap benar, diakui oleh Allah, dan diakui oleh Yesus. Kemudian kehidupan iman orang itu dan iman serta perbuatan-perbuatannya adalah kebenaran diakui. Lalu pertama-tama ketika kita melihat isi Alkitab, kepada siapakah? Ya, dia yang menang akan diakui oleh Yesus bahwa pakaian perbuatan dan tindakan-tindakannya adalah benar. Kita lanjutkan. Lalu kitab kehidupan yang tertulis dalam kitab kehidupan tidak akan dihapuskan, tetapi akan diakui namanya di hadapan Bapakku dan para malaikatnya. Akan menjadi nama-nama yang akan tertulis dalam kitab kehidupan. Apa arti dari kitab kehidupan itu? Itu adalah daftar surga. Kitab kehidupan, yaitu kitab yang menuliskan nama orang-orang yang memiliki kehidupan. Lalu, apakah lawannya? Lawannya adalah kitab kematian. Sebelumnya, ketika kita melihat film-film lama atau drama sejarah lama, ada kitab kematian, di mana orang-orang yang akan mati, nama-nama mereka dituliskan. Tetapi kitab kehidupan ini tentang nama-nama orang yang memiliki kehidupan. Nama mereka dituliskan. Lalu di manakah kehidupan? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, di dalam firman Allah ada hidup. Maka orang-orang yang memiliki kehidupan adalah orang-orang yang memiliki firman Allah. Orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Allah, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu seberapa pentingkah kitab kehidupan ini? Dalam Wahyu disebutkan 6 kali. Wahyu pasal 3 ayat 5, Wahyu pasal 13 ayat 8, Wahyu pasal 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 12, Wahyu 20 ayat 15, dan Wahyu 21 ayat 27. Maka kita, termasuk saya sendiri dan semua pendeta dan para siswa teologi dan orang-orang percaya yang kita kasih mendengarkan firman-Nya, nama kita harus ditulis dalam kitab kehidupan, bukan? Tetapi jika saya tidak tahu apa arti dari kitab kehidupan, maka apakah nama saya akan tertulis di situ atau tidak? Tetapi yang penting, kitab itu diberikan kepada siapa? Kepada dia yang menang. Kita akan melihat 12 berkat nanti. Tetapi dalam 12 berkat itu, apakah yang dikatakan? Dia yang menang akan dapat duduk di atas tahta Allah dan Yesus bersama-sama. Jadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15, Allah dia memiliki kitab kehidupan. Tetapi di dalam kitab kehidupan itu, sebagaimana tahta Allah bersama dengan dia yang menang, lalu siapakah yang memiliki kitab kehidupan? Ya, dia yang menanglah yang memiliki kitab kehidupan di surga.
Maka siapa yang menang, namanya dicatat dalam kitab kehidupan terlebih dulu. Jadi oleh karena itu, seseorang harus menemukan dan bertemu dengan dia yang menang agar orang-orang menyadari bagaimana nama mereka juga dapat ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi Wahyu pasal 2 dan 3, Yesus berulang kali mengatakan, temui dia yang menang. Yesus memberikan semua ke-12 berkat kepada dia yang menang. Saudara harus bertemu dengan orang ini pada akhirnya untuk pergi ke kerajaan surga dan juga menerima makanan hidup yang kekal yang diberikan di kerajaan surga. Yesus terus menekankan hal ini. Saat ini, saya saat mengajar ceramah ini, inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara melalui ceramah hari ini. Siapa dia yang menang menurut Alkitab? Kita harus bertemu dengannya dengan keyakinan. Sekarang, Wahyu pasal 3 ayat 12. Sekarang dalam Wahyu pasal 2 dan 3, di antara isi Wahyu pasal 2 dan 3, ini adalah ayat yang sangat penting. Mari kita baca bersama. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, Anda telah membaca dengan baik. Sekarang di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, ada dua berkat lagi. Mari kita melihatnya bersama. Dia yang menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Apa arti dari firman itu? Saya tidak berpikir saya harus menjelaskan. Saya pikir kita akan tahu. Ketika kita melihat seseorang yang sangat dapat dipercaya dan dapat diandalkan, kita dapat mengatakan, engkau adalah pilar, soko guru di dalam rumah kami. Itulah kita. Tetapi Yesus menganggap dia yang menang sebagai soko guru atau pilar di bait suci Allah. Pilar mengacu pada tugas yang sangat penting. Jika pilar itu dicabut, seluruh bait suci akan runtuh. Jadi, kemudian ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dia yang menang tidak akan pernah meninggalkan bait suci Allah. Pekerjaan sejarah 6.000 tahun Alkitab itu adalah peperangan antara Allah dan setan. Banyak orang yang telah bermurtad dan melanggar perjanjian Allah. Namun, pada waktu yang terakhir, dia yang menang tidak akan pernah meninggalkan bait suci Allah, kata firman. Kemudian, seperti yang saya ulangi, menang bukan berarti seseorang memerangi dan mengalahkan orang mana saja. Tentunya harus sesuai dengan Alkitab. Memerangi dan mengalahkan orang miliknya setan. Jadi ketujuh utusan itu berperang dan kalah dari ketujuh pendeta dari Stewardship Education Center, para pengikut Nikolaus. Tetapi Yesus berjanji kepada dia yang berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus, berkat ini akan diberikan. Orang itu akan menjadi dia yang menang menurut Alkitab. Maka kepada dia yang menang, aku, Yesus, akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan aku juga akan menuliskan padanya adalah dia yang menang. Aku akan menuliskan padanya nama baruku. Kemudian ada dua hal yang disebutkan. Pertama, dia yang menang akan menjadi pilar di bait suci Allah, dan kedua, bagi dia yang menang, nama Allah dan Yerusalem yang baru, kota Allahku yang turun dari surga. Sederhananya ini adalah suatu kerajaan surga. Jadi, dia yang menang, kerajaan surga akan berada bersamanya. Dan juga, namaku yang baru, nama Yesus yang baru akan tertulis pada dia yang menang. Maka ini berarti pertama-tama menjadi pilar di bait suci Allah. Artinya ketika kerajaan Allah dibangun di bumi ini, itu adalah tugas terpenting yang akan diberikan. Jadi untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, kepada dia yang berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus, firman kehidupan diberikan. Kuasa penghakiman diberikan. Mana yang tersembunyi diberikan. Semuanya diberikan. Jadi karena itu menurut firman Allah di bumi ini, kerajaan Allah akhirnya didirikan. Dan di tengah-tengahnya, dia yang menanglah yang akan berada di tengah-tengahnya. Apakah saudara-saudara mengerti? Sekarang kita lanjutkan. Nama Allah dan nama kota kudus Yerusalem baru dan nama baru Yesus akan tertulis kepada dia yang menang.
Ini seperti yang difirmankan Allah, Yesus, dan bahkan kota kudus Yerusalem baru, dengan kata lain kerajaan sorga, akan berada bersama siapa? Ya, akan berada bersama dia yang menang. Akan berada bersama dia yang menang. Lalu Allah, Yesus, kerajaan sorga, kita tidak bisa melihatnya, bukan? Tetapi kita selalu berkata, aku akan pergi ke sorga. Ketika kita tidak tahu di mana kerajaan sorga, kemanakah kita akan pergi? Namun, ada cara untuk pergi ke kerajaan sorga. Ketika kerajaan sorga turun ke bumi ini, kita bisa pergi ke sorga yang turun itu. 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat. Dia berkata berkali-kali, tetapi banyak orang tidak datang kepada Yesus. Yesus itu adalah kerajaan sorga yang berada bersama dengan Allah. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia juga mengatakan bahwa Bapa ada di dalam dirinya. Tetapi orang-orang malah menganiaya Yesus dan bahkan membunuhnya. 2000 tahun yang lalu, pergi kepada Yesus berarti pergi ke kerajaan sorga. Kemudian hari ini, Allah, Yesus, dan kerajaan sorga ada kepada dia yang menang. Akhirnya dikatakan, datang kepada dia yang menang. Jadi oleh karena itu, pergi kepada dia yang menang, juga pergi kepada Allah, pergi kepada Yesus, dan pergi kepada kerajaan sorga. Saya harap kita dapat memahami makna rohani ini secara logis. Saya berharap bahwa kita tidak akan menghakimi tanpa firman. Firman adalah jalan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi oleh karena itu, firman itu harus menjadi jalan. Yesus berjanji kepada dia yang menang, ini akan diberikan. Allah, Yesus, dan bahkan kerajaan surga akan berada bersama dengan dia yang menang. Seorang yang berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus. Jika Allah, Yesus, dan kerajaan surga adalah satu dengan dia yang menang, maka kita harus juga menemukannya. Dan saya harap kita dapat memahami logika ini. Sekarang terakhir. Itu adalah Wahyu pasal 3 ayat 21. Mari kita baca. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, saudara telah membaca dengan baik. Kepada dia yang menang, terus-menerus disebutkan tentang dia yang menang. Siapakah yang dia yang menang perangi dan kalahkan? Itu adalah para pengikut Nikolaus. Seorang yang berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus. Aku, Yesus, akan memberikan hak untuk duduk bersamaku di atas tahtaku. Di atas tahta Yesus sama seperti aku telah menang. Yesus telah menang pada waktu kedatangan yang pertama, bukan? Dalam Yohanes 16 ayat 33, waktu Yesus menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya, maka itu berarti dia yang menang akan dapat duduk di atas tahta Yesus sama seperti Yesus dapat duduk di tahta Allah. Tahta itu seperti kursi, bukan? Kemudian dapat duduk bersama di atas tahta itu berarti Yesus akan berada bersama dengan dia yang menang. Seperti Yesus berada bersama dengan Allah. Dan Allah bersama dengan Yesus. Di zaman sekarang ini, Yesus akan datang kepada dia yang menang. Dan akan bekerja sama. Maka semua hal ini sekarang seperti yang telah kita lihat, dia yang menang akan dapat duduk bersama di atas tahta Yesus. Yesus dan dia yang menang akan bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Lalu sekarang, 12 berkat yang akan diberikan kepada dia yang menang itu, kita telah melihat semuanya. Sekarang, seperti yang telah kita lihat, sekarang kita dapat berpikir setidaknya sekali tentang siapakah yang harus kita temui. Bisakah saudara memikirkannya? Saya berharap kita bisa memikirkannya. Ini bukanlah perkataan manusia. Ini firman Yesus kepada dia yang menang. Ke-12 berkat akan diberikan. Lalu, seperti yang dikatakan kepada dia yang menang, maka ada syaratnya, bukan? Jika dia yang menang, itu adalah janji bersyarat. Jika dia tidak menang, dia tidak dapat menerimanya.
Ketujuh utusan itu, jika mereka menang, akan diberikan kepada mereka, tetapi akhirnya ketujuh utusan itu tidak berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus, melainkan menjadi satu dengan mereka. Lalu siapakah dia yang menang itu? Itu tidak disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Tidak disebutkan di sana. Kemana kita harus pergi? Kita perlu pergi ke Wahyu pasal 12. Di Wahyu pasal 12 ayat 11, mari kita juga membacanya bersama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, seperti yang kita lihat di sini, mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dikatakan, sekarang dia yang menang, sekarang muncul. Dia yang menang. Jadi karena itu, di dalam Wahyu pasal 12, akhirnya dia yang menang, yang dijanjikan di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, sekarang akhirnya muncul di Wahyu pasal 12. Dia yang menang bukan berperang dan mengalahkan orang mana saja untuk menjadikan dia yang menang. Itu tidak menjadikan dia yang menang dengan berperang dan mengalahkan orang yang sedang jalan kaki di suatu jalan. Dia harus berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus menurut Wahyu pasal 2 dan 3. Jadi seperti yang kita lihat di Wahyu pasal 12, ada naga merah padam yang muncul. Ada juga binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Sekarang ini kita akan belajar di Wahyu pasal 12. Ini dalam satu kata, itu adalah para pengikut Nikolaus. Jadi, ada seorang anak laki-laki yang muncul dan berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus. Anak ini, dalam Wahyu pasal 12 ayat 5, berperang dan mengalahkan naga adalah seorang yang memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Kemudian, jika saudara ingat konten yang telah saya sebutkan sebelumnya, kepada dia yang menang, dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27, kuasa untuk memerintah semua bangsa akan diberikan, tongkat besi. Lalu, anak laki-laki yang berperang dan mengalahkan naga yang akan memerintah semua bangsa dengan gada besi, siapakah anak ini? Ini adalah dia yang menang yang memiliki tongkat besi. Sehingga dia yang menang akhirnya muncul di bumi ini. Sehingga nama itu akan kita sebut Yohanes Baru. Dan juga, sesuai dengan janji Yesus, jika engkau menang, berkat-berkat ini akan diberikan. Tetapi sesuai dengan janji, karena engkau telah menang dan menerima ke-12 berkat, itu adalah pendeta yang dijanjikan oleh Yesus. Dapatkah saudara mengerti? Dan juga, gembala itu adalah gembalanya Allah dan gembalanya Yesus. Jadi seperti ini, peristiwa menang ini telah terjadi, dan berapa banyak berkat? Semua 12 berkat diberikan. Firman kehidupan, buah hidup yang kekal, juga kuasa untuk memerintah semua bangsa. Tongkat besi, kuasa penghakiman, kitab kehidupan, Allah, Yesus, dan kerajaan sorga berada bersama. Semua berkat ini telah diberikan kepada kepada dia yang menang. Kemudian sekarang, dalam kehidupan iman kita, kita harus menemukan dia yang menang dengan pasti. Pada waktu kedatangan yang pertama, seseorang harus menemukan Yesus. Seseorang harus menerima Yesus untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian hari ini, dia yang menang, yang memiliki firman kehidupan, dengan menemukan pendeta itu, dan menerima firman tersingkap yang telah dia terima, dapatkah Anda juga memberikan saya firman kehidupan itu, sehingga saya juga ingin pergi ke kerajaan surga? Bisakah Anda memberikannya kepada saya, sehingga saya pergi ke surga melalui firman hidup yang kekal itu? Oleh karena itu, sekarang, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari firman hari ini. Baik, hari ini kita harus bertemu dengan dia yang menang. Dia yang menang yang telah dijanjikan Yesus. Jika engkau menang, ke-12 berkat akan diberikan. Kita harus bertemu dengan dia yang menang. Hanya dengan itu, kita dapat menerima firman kehidupan, makanan hidup kekal. Kita dapat mengikuti kehendak firman itu, dan dengan mengikuti kehendak itu, dengan tidak menambahkan atau mengurangkan, kita dapat pergi ke kerajaan surga. Ketika seseorang bertemu dengan dia yang menang, kita dapat menerima keselamatan. Ketika kita termasuk kepada dia yang menang, kita dapat menerima dan makan kehidupan kekal dan pergi ke kerajaan surga. Bukan berarti menyembah dia yang menang sebagai Tuhan, jangan pernah salah paham.
Kami, Shincheonji, adalah gereja Yesus Shincheonji, bait suci kemah kesaksian. Kami adalah denominasi yang percaya kepada Allah dan Yesus, Tuhan kami. Namun, firman Allah dan firman Yesus itu diberikan kepada pendeta yang dijanjikan, dia yang menang. Lalu bagaimana dia telah menerimanya? Karena sesuai dengan Alkitab, dia berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus. Jadi oleh karena itu, siapakah para pengikut Nikolaus? Dia yang menang. Dia tahu segalanya tentang mereka. Siapa nama mereka, bagaimana penampilan mereka, dia tahu segalanya. Dan tidak hanya itu, ada ketujuh utusan Yesus. Di kemah ketujuh utusan, para pengikut Nikolaus itu telah memasukinya. Dan dengan para pengikut Nikolaus itu, pendeta yang dijanjikan akhirnya menang dan mengalahkan mereka. Jadi siapa pendeta yang dijanjikan? Juga tahu ketujuh bintang, siapa nama mereka? Seperti apa wajah mereka? Apakah mereka pria atau wanita? Dia tahu semuanya. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kita di zaman hari ini dalam Wahyu pasal 5 ayat 1, firman-firman rahasia kerajaan surga, Allah yang telah menulis firman-firman itu, dia memegang firman-firman itu dan sampai pada waktunya dia memberikan pada Yesus dan Yesus membuka materai-materai dari gulungan kitab itu dan menggenapi setiap firman yang tertulis dalam kitab itu. Tetapi ketika itu digenapi, wujud-wujud fisikal yang dijanjikan digenapi itu muncul. Tetapi ketika 7 bintang, ketujuh gereja telah muncul, itu adalah ketujuh utusan, 7 orang yang muncul. Dan para pengikut Nikolaus, itu adalah Nikolaus, pendeta muncul. Orang seperti inilah yang muncul. Ketika semua wujud fisikal ini digenapi oleh Yesus, ada satu orang yang kepadanya Yesus telah mengatakan semuanya. Tentang apa yang Yesus genapi, semua rahasia di Wahyu, Yesus memberitahukannya. Jadi pendeta yang dijanjikan ini, dia yang menang adalah orang yang berada di sebelah Yesus yang telah melihat dan mendengar semua hal ini. Jadi menurut Wahyu pasal 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Seseorang yang diutus untuk bersaksi tentang apa yang telah dilihat dan didengarnya. Kemana? Ke gereja-gereja. Jadi seminar Wahyu online Shincheonji ini, pendeta yang dijanjikan ini, dia yang menang mengikuti perintah Yesus kepada gereja-gereja, kepada para pendeta kita yang terkasih, para siswa teologi, dan orang-orang percaya, memberitakan wujud-wujud fisikal yang telah digenapi dari Wahyu, sehingga saudara juga dapat mempelajari firman ini. Dan sesuai dengan firman-firman ini, sesuai dengan janjinya, dia yang menang, yang menerima ke-12 berkat dari Yesus, memang telah muncul di bumi ini. Sehingga saudara dapat mengetahui, sehingga saudara dapat datang kepada dia yang menang dan menerima makanan dari hidup yang kekal. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, ini tidak mungkinlah kita berdoa saja atau Yesus datang kepada semua orang dan mengajar. Hal itu hanya kepada satu orang. Yesus memberikan firman-firman ini. Dengan menang, makanan hidup yang kekal, buah pohon kehidupan, firman kehidupan, kita juga dapat pergi dan menerimanya dari dia yang menang. Dan juga dengan menerima makanan hidup yang kekal itu, kita juga bisa menang. Apakah hanya dia yang menang? Siapapun yang pergi ke dalam kerajaan surga, kita harus berperang dan menang dengan kebenaran. Berperang dan mengalahkan setan, si iblis, dan dunia. Kita menerima makanan hidup yang kekal dan bertemu dengan dia yang menang yang telah dijanjikan oleh Yesus. Melalui firman-firman itu, saya berharap kita semua menjadi orang yang bisa masuk kerajaan surga. Jadi, para pendeta, siswa teologi, dan semua orang percaya, meskipun denominasi-denominasi dan doktrin-doktrin kita mungkin berbeda, kita semua percaya pada Allah, percaya pada Yesus, kita semua membaca Alkitab yang sama. Dan juga, apa yang sebenarnya kita inginkan. Saya percaya bahwa kita semua mengharapkan kerajaan surga dan hidup yang kekal. Jadi oleh karena itu, kita semua harus masuk ke surga sesuai dengan firman ini. Kita seharusnya tidak pernah berperang satu sama lain. Kita seharusnya tidak pernah mengkritik atau menganiaya satu sama lain. Seperti yang telah Yesus katakan, seperti aku telah mengasihimu, saling mengasihilah. Sesuai dengan perkataan Yesus itu, saya berharap kita dapat saling mengasihi. Saya juga mengasihi saudara. Jadi terakhir, kita di dalam Allah, di dalam Yesus, dengan arti bahwa kita adalah satu, saya berharap kita semua dapat berteriak bersama. Kita adalah satu.
Hari ini, dia yang mengalahkan para pengikut Nikolaus. Dia telah pergi ke banyak tempat dan meneriakkan ayat ini. Jadi hari ini, karena kita adalah satu, di bawah Allah, di bawah Yesus, dengan arti itu, ketika saya berteriak, kita adalah satu, semua orang mohon mengangkat jari saudara, dan mari kita berteriak bersama. Dan kemudian saya akan berdoa dan kita akan menyelesaikan. Ya, di dalam Allah dan di dalam Yesus, kita percaya bahwa kita adalah satu. Kita adalah satu. Ya. Mari kita berdoa bersama. Kepada Allah Bapa kami yang kudus dan maha kudus, karena Engkau mengizinkan hari yang berharga ini bagi kami di dalam firman-Mu, saat Kau mengizinkan kami semua menjadi satu dan dikumpulkan dalam firman-Mu, kami benar-benar mengucap terima kasih dan kemuliaan atas bimbingan-Mu. Allah Bapa, sekarang sesuai dengan firman-Mu, hari ini wahyu ini telah digenapi. Dan sesuai dengan firman-firman wahyu ini, utusan yang dijanjikan oleh Yesus, dia yang berperang dan mengalahkan para pengikut Nikolaus, telah muncul di bumi ini. Jadi oleh karena itu, Allah Bapa, sebagaimana Yesus telah memberikan ke-12 berkat kepada dia yang menang, firman kehidupan, makanan hidup yang kekal, kuasa penghakiman, dan kerajaan surga telah diberikan kepadanya. Jadi saat kami sekarang bertemu dengan dia yang menang untuk bisa makan makanan hidup yang kekal, tolong bantu kami agar kami juga bisa hidup bersamamu di kerajaan surga selama-lamanya. Jangan sampai kita saling bermusuhan, tetapi saling mengasihi. Tolong izinkan kami semua menjadi satu di dalam Allah dan Yesus, sehingga kami semua dapat mewarisi kerajaan surga itu sebagai orang-orang percaya. Tolong bantu kami. Dan kepada para pendeta yang terkasih, dan para siswa teologi, dan kepada semua orang percaya, mohon izinkan anugerah-Mu yang tidak terbatas kepada mereka setiap saat. Karena kami benar-benar menginginkan ini. Kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan kami, penyelamat kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk menyaksikan. Terima kasih. Ya, ini adalah nubuat dari kitab Wahyu dan kegenapan fisikalnya. Dijelaskan dengan terus terang kepada kita. Kepada pemimpin suku Gi Won Lee, mari kita bertepuk tangan untuk berterima kasih kepadanya. Hari ini, ketika kita mendengar firman itu, bagaimanakah reaksi kita? Kitab Wahyu yang kita pikir sangat sulit, tetapi sekarang kita dapat memahaminya dengan baik dan menyadarinya. Itu karena di tempat ketika semua peristiwa wahyu digenapi, ada seorang pendeta yang dijanjikan yang telah melihat dan mendengar semua peristiwa penggenapan. Karena pemimpin suku telah mempelajarinya dari pendeta yang telah dijanjikan tersebut, pemimpin suku juga dapat menjelaskan dengan cara seperti ini. Sekarang, kita melihat pasal selanjutnya. Pasal selanjutnya adalah tentang Wahyu pasal 4 dan 5. Mari kita lihat video previewnya. Kerajaan sorga ini, tidakkah saudara ingin pergi ke sorga ini? Silakan angkat tangan saudara jika saudara ingin pergi ke sorga. Lalu bagaimanakah caranya agar kita bisa masuk sorga? Apakah kita akan naik ke sorga tempat Allah bersemayam? Ataukah sorga itu akan turun? Para pendeta Kristen di seluruh dunia perlu mendengar konten ini dengan baik. Ini adalah karena akhir pekerjaan keselamatan melalui darah Yesus digenapi sekarang. Saudara-saudara sekalian, saya mengasihi saudara sekalian. Mari kita semua menjadi satu. Minggu depan, hari Senin, seperti yang saudara saksikan di video preview ini, akan ada konten-konten dari Wahyu pasal 4 dan 5 yang akan dibawakan oleh instruktur Song Woo-lee. Wahyu pasal 4 dan 5 adalah tentang dunia rohani, kerajaan sorga di mana Allah dan Yesus berada. Waktunya akan sama dengan hari ini, yaitu pukul 10 pagi waktu Korea. Saya berharap bahwa kita semua dapat datang dan akan memahami kehendak Allah yang benar, yang berharga, dan firman yang dijanjikan. Alasan mengapa gereja Shincheonji dapat dengan percaya diri bersaksi tentang firman-firman wahyu seperti ini adalah karena ada pendeta yang dijanjikan yang menguasai tidak hanya kitab wahyu dan perjanjian baru, tetapi juga nubuat dan kegenapan fisikal dari nubuat-nubuat dari keempat kitab Injil. Jadi, bukan hanya kitab wahyu yang saudara dengar hari ini, tetapi jika saudara penasaran dengan firman dari Shincheonji atau gereja Shincheonji, saudara bisa menghubungi nomor ke-12 suku ini seperti yang tertera di layar,
Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjawab saudara dan membimbing saudara juga. Kemudian sekarang, mari kita berdoa doa Bapa kami, dan kita akan mengakhiri semua rangkaian acara bersama-sama. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan ini, kesaksian tentang nubuat dan kegenapan kitab Wahyu, Perjanjian Baru Allah, seminar online Shincheonji, kami berterima kasih kepada semua orang yang berada di sini bersama. Terima kasih.